Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Adi Putra akan menjelaskan materi pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, yaitu dampak transformasi digital pada tata kelola teknologi informasi dan bagaimana organisasi dapat mengelola perubahan ini. Yuk disimak. Pada kali ini kita sudah berada di PPT-nya. Langsung saja kita mulai materinya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa efek dari perubahan transformasi digital pada suatu organisasi? Perubahannya itu secara fundamental terhadap cara organisasi mengelola dan mengoperasikan teknologi informasi atau TI. Kemudian ada beberapa dampak transformasi digital pada tata kelola teknologi informasi. Yang pertama itu pada perubahan struktur organisasi dan peran. Restrukturisasi organisasi adalah transformasi digital seringkali memerlukan hal ini untuk mendukung teknologi dan proses baru. Kemudian peran baru dalam TI seperti Chief Digital Officer atau CDO itu muncul untuk mengelola inisiatif digital, keterampilan baru dalam data analitik, kecerdasan buatan atau AI, dan keamanan cyber menjadi sangat penting. Lalu yang kedua, pada peningkatan fokus pada data. Pengelolaan data, transformasi digital meningkatkan ketergantungan pada data, sehingga pengelolaan data yang efektif menjadi krusial. Kemudian pada kepatuhan data, organisasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi terkait privasi data seperti GDPR dan lainnya. Kemudian, yang ketiga pada keamanan dan resiko cyber. Ancaman cyber baru. Adopsi teknologi digital meningkatkan resiko serangan cyber. Lalu kepatuhan regulasi keamanan, yang dimana regulasi keamanan cyber yang lebih ketat memerlukan kebijakan dan prosedur keamanan yang lebih baik. Lalu yang keempat ada integrasi teknologi baru. Cloud computing. Peningkatan penggunaan cloud computing ini memerlukan penyesuaian dalam strategi pengelolaan teknologi informasi. Lalu ada Internet of Things atau IoT dan AI. Integrasi IoT dan AI membutuhkan infrastruktur dan sistem manajemen yang dapat menangani data besar dan analitik. Lalu yang kelima ada pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Fokus pada pengguna. Transformasi digital menuntut peningkatan pengalaman pengguna baik untuk pelanggan maupun karyawan. Lalu layanan digital, pengembangan layanan digital yang responsif dan user-friendly menjadi prioritas perusahaan. Lalu bagaimana sih cara organisasi dapat mengelola perubahan dalam teknologi atau tata kelola teknologi informasi? Yang pertama, bisa dari kepemimpinan dan visi strategisnya, di mana visi digital harus jelas. Pemimpin organisasi harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana transformasi digital akan diimplementasikan. Lalu kepemimpinan yang kuat di teknologi informasi harus memastikan adanya kepemimpinan yang kuat dalam Departemen Teknologi Informasi untuk mengarahkan dan mengelola perubahan. Lalu yang kedua, pengembangan keterampilan dan pelatihan. Pelatihan karyawan dapat memberikan pelatihan yang relevan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Lalu pada pembelajaran berkelanjutan, itu mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Yang ketiga, pada komunikasi yang efektif. Komunikasi internal mengkomunikasikan perubahan secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Lalu penggunaan alat komunikasi yang tepat. Memanfaatkan alat komunikasi yang tepat untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik dan kepada orang yang dituju. Lalu yang yang berikutnya, pendekatan Agile dalam manajemen project. Di mana metode Agile ini itu untuk memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan umpan balik. Lalu fleksibilitas memastikan
implementasi teknologi baru dan strategi penyesuaian. Lalu ada evaluasi dan pengukuran, metrik dan KPI, menetapkan metrik dan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur keberhasilan inisiatif transformasi digital. Kemudian evaluasi berkala, melakukan evaluasi berkala ini untuk memastikan inisiatif berjalan sesuai rencana atau tidak. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko yang proaktif. Identifikasi risiko, mengidentifikasi risiko yang memungkinkan timbul dari transformasi digital. Lalu strategi mitigasi, mengembangkan strategi mitigasi risiko dan memastikan ada rencana darurat. Lalu contoh studi kasus pada perusahaan General Electric. Perusahaan ini adalah perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai bidang sektor industri. GE atau General Electric memulai transformasi digital untuk menjadi perusahaan industri digital yang terdepan. Langkah utama dalam transformasi General Electric pada perubahan transformasi digital pada saat ini, yang pertama itu pada implementasi platform Predix. GE mengembangkan platform Predix, sebuah platform IoT industri untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai operasi industri. Lalu yang kedua, komitmen kepemimpinan. Kepemimpinan GE berkomitmen penuh pada transformasi dengan menetapkan dan strategi yang jelas. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Program pelatihan berkelanjutan dilakukan untuk membekali karyawan dengan keterampilan digital yang diperlukan. Yang keempat, manajemen perubahan. GE menerapkan praktik manajemen perubahan yang kuat untuk mengatasi resistensi dan memastikan adopsi teknologi baru yang lancar. Lalu hasil dari perusahaan GE dalam mengelola transformasi tersebut, yaitu ada pada efisiensi operasionalnya, yang dimana penggunaan Predix menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan mengurangi downtime. Lalu yang kedua, sumber pendapatan baru. Transformasi digital membuka sumber pendapatan baru melalui layanan berbasis data. Yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Kemampuan analitik data yang ditingkatkan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, langkah keamanannya, GE menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang canggih untuk melindungi aset digital mereka. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.